Satu hal yang bisa digarisbawahi pada gen yang sekarang itu adalah otentik. Otentik karena mereka nggak silo lagi dengan yang namanya global brand. Kalau zaman saya masih silo dengan global brand. Mereka tidak lagi membedakan antara global brand dan brand Indonesia. Buat mereka selama masing-masing sama-sama otentik. Ada salah satu brand owner di Jogja gitu ya, dia salah satu brandnya keju, saya agak lupa namanya gitu. Itu di Singapura dia jadi market leader, mengalahkan keju-keju yang ada dari Eropa dan dari Eropa terutama lagi dari Belanda. Itu kejunya lebih laku jadi market leader di beberapa tempat bahkan. Ketika ngobrol gitu, alasannya sederhana. Karena carbon footprint-nya lebih rendah ketimbang yang dari Belanda. Konsumen di Singapura itu pada mikir, kalau dari Indonesia kan cuman deket ya. Mungkin dari Jogja, terus kemudian ke Tanjung Priuk, udah langsung ke Singapura. Sementara yang Belanda itu jauh banget tuh. Polusi yang dihasilkan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Otentik banget. Mereka ngelihat carbon footprint-nya ada nggak? Sehingga di sana kalau kita lihat ada beberapa produk yang memang mencantumkan carbon footprint tuh. Jadi mereka sangat peduli dengan otentik dan tadi, benar nggak sih? Kalau cinta lingkungan, benar nggak sih dengan cinta lingkungan? Ini salah satu contoh. Jadi memang agak unik lah. Apa sih sebetulnya? Ya ini mungkin pengetahuan umum aja gitu ya. Gen Z itu sekitar 97 dan 2012. Terus kalau Gen Alpha 2013 sampai 2025. Ini Gen Z dan Gen Alpha itu udah dua perbedaan yang luar biasa. Gen Z itu kompetitifnya masih ada lah. Tapi kalau pada Gen Alpha itu udah pure kolaborasi. Makanya kalau kita lihat brand-brand sekarang itu mau nggak mau kolaborasi itu menjadi penting. Ini agak berbeda nih dengan zaman dulu gitu ya. Zaman dulu semua brand itu klaimnya nomor satu, selalu terdepan, dan lain sebagainya. Sekarang berani pakai tagline yang seperti itu, akan ditinggalin. Karena ngelihatnya kompetitif, nggak ada kolaborasinya. Ini yang menarik nih. Jadi memang agak berbeda gitu ya. Branding lama itu mereka lihat promosi dan pesan visual yang meyakinkan. Kalau yang brand modern itu koneksi emosional dan keterlibatan. Ini yang lebih penting. Saya kasih salah satu brand yang sekarang kami pegang gitu ya. Jualannya sih sebetulnya gorengan sama semur. Jualannya gorengan sama semur. Omsetnya mungkin sekitar 2,2 triliun setahun. Sekarang ada sekitar 396 outlet. 390 deh outlet. Dan semuanya on outlet, bukan franchise. Karena memang pas rebranding dulu saya bilang, nggak perlulah franchise. Orang untungnya gede kok dikasih orang lain. Mendingan dikelola sendiri. Sebenarnya bukan karena itu sih. Karena franchise itu lebih ribet daripada on outlet. Ini salah satu contoh gitu. Kenapa dia bisa seperti itu gitu ya? Kenapa bisa sampai omsetnya 2,2 triliun? Karena satu yang dia munculin adalah authentic over popularity. Jadi otentik di atas popularitas yang ada. Ini yang paling penting nih. Popular itu gimana? Populer itu ada di mana-mana. Terus promosinya gede-gedean. Awareness-nya tinggi. Makanya influencer, mega influencer. Makanya itu yang namanya popularity. Tapi otentik, enggak. Otentik itu diomongin sama peer group-nya. Diomongin sama teman-teman dekatnya. Itu namanya otentik. Salah satu contoh otentik. Makanya kemudian sekarang ada brand sepatu global, brand sepatu Indonesia yang dia jualannya hitungannya menit. Yang lain antri kalau dia mau, kita mau ada baru, bukan hanya PO. PO-nya itu cuma ada 2.000 pasang, ada 1.000 pasang. Tapi dalam hitungan menit udah selesai. Pasti yang Gen Z udah tahu. Sepatunya itu, mereknya media terbesar zaman dulu. Kompas. Itu tuh sampai dia jual, orang itu mau beli untuk dijual lagi.
Saking otentiknya itu sampai seperti itu. Jadi jangan bilang Nike, jangan bilang Adidas, jangan bilang brand-brand yang lainnya. Jadi itu brand-brand kecil yang mereka mulai kuat. Jadi otentik di atas popularity. Nah makanya sekarang harus agak hati-hati buat teman-teman kalau masih pakai mega influencer. Kalau masih pakai makro influencer.